hidupku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada tubuhmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular kerdil akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau satu dalam doa. Adik-adik boleh ambil sikap doa yang terbaik sekarang. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembali datang padamu ya Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hatinya dan sikapnya, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita menaikkan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita ulangi lagu dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
kasih Bapa, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Saatnya kami ingin memuji-Mu ya Bapa. Berikan hati kami lebih bersuka-suka lagi Tuhan untuk memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Pastinya luar biasa dong kakak-anak kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus itu besar? Aku. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu kuat? Aku. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat? Aku Kak. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita bangkit berdiri ya. Oke, kita mau nyanyi, tapi dengan gerakan ya adik-adik, nanti ikutin kakak-kakaknya ya. Musik kakak. Lagi. Sama-sama katakan apa? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Siapakah? Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, hebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Kita nyanyi di awal ya. Katakan apa? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Katakan apa? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Tapi sebelum itu kakak mengundang adik-adik untuk nyanyi lagu ini ya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menari-nari untuk Tuhan Bapa. Sekarang saatnya kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Agar kami lebih tahu lagi Bapa betapa dalam cinta-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau berkati setiap adik-adik kami Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan. Walaupun adik-adik kami di rumah masing-masing, Kau tetap melawat mereka Tuhan. Kau tetap menjamah mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya adik-adik semuanya kabarnya luar biasa. Saat ini adik-adik, setelah adik-adik memuji nama Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, saatnya adik-adik kita mau duduk manis dengan kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kakak di sini akan menayangkan suatu film cerita mengenai Bapak Saulus. Jadi adik-adik, mari sikap hati adik-adik kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, mata dengan tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus.
Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Bagaimana ceritanya adik-adik? Bagaimana Bapak Saulus waktu itu sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia itu adalah seorang yang sangat jahat. Nah, di sini adik-adik, tugas adik-adik nanti di rumah yang sudah bisa membaca dari Alkitab, yaitu di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9 ayat pertama adik-adik ya, mengenai kisah Saulus. Jadi di sini firman Tuhannya yaitu waktu Bapak Saulus belum mengenal Tuhan Yesus, dia sangat tidak suka kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia membawa setiap laki-laki dan perempuan itu memenjarakan ke dalam penjara, dan setiap sikap Saulus itu membuat orang menjadi takut. Tapi apa yang terjadi pada saat adik-adik mendengarkan firman tadi, waktu saat melihat filmnya, Tuhan datang kepada Saulus. Di sini adik-adik ya, Kahana akan membacakan pada ayat yang ke kisah 9, pada ayat yang ke-5 adik-adik ya. Jawab Saulus, "Siapa engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, di sini dikatakan lagi adik-adik, pada ayat di sini waktu adik-adik melihat Tuhan datang kepada Saulus, dan apa yang terjadi adik-adik? Sinar kemuliaan Tuhan itu datang, dan sampai Saulus melihat sinar itu dan matanya sampai buta adik-adik. Nah, pada saat buta adik-adik, apa yang terjadi? Saulus tidak dapat melihat. Jadi waktu Saulus seperti itu adik-adik, Tuhan sayang nggak sama Saulus? Sayang adik-adik. Karena apa? Tuhan ingin menyelamatkan Saulus. Tuhan ingin membawa Saulus kepada rencananya Tuhan. Nah, pada saat Saulus adik-adik ya, matanya tidak dapat melihat lagi adik-adik, dia tidak dapat lagi melakukan kejahatan, tapi dia apa? Berubah. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan Yesus, dia bertobat adik-adik ya, tidak melakukan kejahatan. Dan apa? Waktu saat Saulus tidak melakukan kejahatan, Tuhan Yesus mengirim seorang Bapak, seorang anak Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus. Di sini siapa namanya adik-adik? Waktu adik-adik mendengarkan tadi film, Bapak siapa? Kahana nggak dengar? Siapa? Bapak Ananias. Benar, Bapak Ananias adik-adik ya. Bapak Ananias itu
disuruh Tuhan untuk mendatangi Saulus. Kenapa sih kok Bapak Hananias disuruh Tuhan untuk mendekati Saulus? Ayo, jawabnya apa adik-adik? Tadi adik-adik sudah melihat filmnya, yaitu apa? Ingin menyembuhkan Saulus, supaya apa? Mata Saulus dapat melihat. Dengan cara apa? Berdoa. Jadi pada saat adik-adik kita, waktu saat kita sakit, jangan sampai Tuhan tegur kita, baru kita bertobat, baru kita datang kepada Tuhan. Kita nggak boleh adik-adik, tapi kita mau semakin apa? Berubah. Kita mau semakin apa? Dekat kepada Tuhan, supaya apa? Tuhan Yesus lebih senang kepada kita atas perbuatan kita yang baik. Nah, waktu saat Bapak Ananias datang kepada Saulus Bapak Ananias meletakkan tangannya kepada Saulus, dan apa yang terjadi? Mata Bapak Saulus dapat melihat, ada suatu butiran yang jatuh dari matanya adik-adik ya, dan dia dapat melihat. Dan apa yang terjadi adik-adik? Bapak Saulus datang kepada Tuhan, dia lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan Bapak Saulus menjadi apa? Suatu kesaksian bagi orang-orang banyak. Yang tadinya Bapak Saulus berbuat jahat, dia sangat ditakuti kepada setiap orang-orang di kota Damsyik adik-adik ya. Dan saat itu Bapak Saulus bertobat, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia berubah, dia berdoa, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak mau bilang sama adik-adik di sini adik-adik ya, selagi kita masih diberikan hidup sama Tuhan adik-adik, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita umur yang bertambah-tambah, kita mau semakin dekat kepada Tuhan, kita mau semakin berbuat baik. Contohnya apa? Tidak boleh jahat. Adik-adik Kahana percaya semua adik-adik menjadi anak-anak yang baik, yang cinta kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Dan adik-adik apa? Anak-anak yang patuh, suka menolong. Contohnya bagaimana adik-adik? Anak yang patuh dan takut akan Tuhan tidak boleh melawan. Contohnya apa lagi? Dengar kata orang tua. Nah, juga adik-adik apa? Di sekolah, nanti pada saat adik-adik sekolah pun adik-adik menjadi berkat ya adik-adik ya. Nah, di sini ada perbuatan yang baik dan yang jahat adik-adik ya. Orang yang jahat itu adik-adik sikapnya apa? Dia tidak mau menjadi berkat. Tapi orang yang baik, dia mau menjadi berkat terhadap siapapun. Baik di rumah dia menjadi berkat, di sekolah dia nanti menjadi berkat, di dalam rumah, di orang tua dia menjadi berkat, baik terhadap kakak dan adik dia menjadi berkat. Karena apa? Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang mau menjadi anak yang baik? Wah, kakak percaya, apalagi kalau Tuhan Yesus melihat adik-adik menjadi anak yang baik, mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah pun juga adik-adik. Kalau adik-adik menjadi anak yang baik, mendapat nilai terbaik gak? Terbaik, apalagi Tuhan Yesus adik-adik ya, memberikan adik-adik adalah nilai yang terbaik untuk kita boleh masuk ke dalam apa? Surga Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke dalam rumahnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik ya, kakak percaya firman Tuhan ini kita mau menjadi apa? Saulusnya Tuhan, yang bukan Saulus yang dulu ya adik-adik ya, yang melakukan kejahatan, tapi kita mau menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang menjadi yang baik, sehingga apa? Tuhan Yesus semakin sayang kepada kita, dan kita pun juga apa? Boleh sampai kepada rencananya Tuhan. Kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan. Kita percaya adik-adik, karena percaya adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa. Baik dimanapun adik-adik menjadi adik-adik yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan ini adik-adik. Jadikanlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita mau angkat tangan kita mau tutup mata kita. Kakak Ana akan pimpin dalam doa. Mari dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi adik-adik kita lupa kepada Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan berbuat baik dan menjadi berkat. Mari tutup tangan matanya adik-adik, angkat tangannya, Kahana akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih ada
untuk boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang menjadi berkat, kami mau menjadi anak yang baik, kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus, berkati kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu Roh Kudus, untuk kami menjadi dimanapun kami berada, kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan, jadikan firman ini menjadi rema, dan sehingga kami boleh menjadi dimanapun kami berada, nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Pentakosta ketiga. Satu Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.